Selamat pagi sahabat rohani, jumpa kembali di dalam program kita Santapan Rohani Saroha pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Nats renungan bagi kita hari ini tertulis di dalam Yesaya pasal 16 ayat yang ke-11. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Allah menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Sahabat rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, air mata menjadi tawa, wajah-wajah putus asa menjadi bahagia. Isak tangis menjadi senyum manis. Demikianlah orang-orang menggambarkan perubahan situasi ke arah yang lebih baik, berbanding terbalik dengan situasi yang sebelumnya. Seseorang membutuhkan dukungan tak kala sedang menghadapi masa-masa sulitnya. Seseorang pendamping sangat perlu ketika kita sedang kehilangan arah dan kita sedang kehilangan semangat hidupnya. Kehadiran kita di tengah sahabat yang berduka menghadapi masa-masa sulitnya akan lebih bernilai daripada kita hadir saat sahabat di puncak bahagianya. Nah, renungan kita ini adalah bentuk pendampingan, sokongan dan penghiburan bagi umat Tuhan, orang-orang yang mengalami keterpurukan pada masanya. Bangsa Israel merasa tidak ada lagi harapan untuk bangkit kembali. Tidak ada lagi kemerdekaan sebagaimana pada masa-masa yang lalu. Mereka seperti terhimpit serta tertekan sangat kuat yang tidak dapat dilawan dengan kekuatan sendiri dan dalam pada keadaan keputusasaan. Lalu nubuatan Yesaya memberi penghiburan, peneguhan dan motivasi kepada mereka bahwa keadaan akan berubah ke arah yang baik, sebab Tuhan akan bertindak menyelamatkan. Dan hanya Tuhan yang mampu melakukan perubahan itu. Ketika Tuhan bertindak, maka sinar-sinar pengharapan akan memancar. Benih-benih kebahagiaan dan sorak-sorai akan bertumbuh kembang. Suasana gersang akan menjadi segar. Ketika Tuhan bertindak, keadaan akan berubah. Dalam konteks nats ini, kebenaran dan puji-pujian diibaratkan seperti tunas yang dipancarkan oleh bumi dan benih yang ditumbuhkan oleh kebun. Ini menggambarkan bahwa kebenaran itu sekalipun tersembunyi, tetapi pada waktu yang tepat akan memancar dan akan bertumbuh. Konteks nats kita ini
adalah nyanyian pujian umat Israel yang diselamatkan oleh Tuhan dari kebinasaan. Bangsa Israel yang berada di dalam kesulitan besar itu mengalami kekalahan dalam peperangan, mereka terbuang dan akhirnya diperbudak, tetapi kemudian mereka mengalami harapan baru, memiliki pengharapan yang baru, yaitu Tuhan memulihkan kembali mereka dari pembuangan. Mereka dikembalikan kepada kehidupan yang merdeka. Makna kebenaran itu dalam teks ini menunjukkan tindakan Allah yang menyelamatkan dan Allah yang memulihkan kembali. Dan itu tidak bisa diperbuat oleh manusia, tetapi hanya oleh Allah sendiri. Allah menunjukkan kebenarannya, dan itu adalah cara Allah untuk membebaskan umatnya. Keselamatan itu sepenuhnya memancar, bertumbuh, dan bersumber dari Tuhan sendiri. Tidak ada sumber keselamatan kecuali dari Tuhan itu sendiri. Itulah yang dinyanyikan oleh Yesaya, karena Tuhan memperlihatkan keselamatan yang daripadanya, dan itu terjadi kepada umatnya. Itulah yang membuat bangsa Israel bersukacita dan bersorak-sorai, memperlihatkan kemerdekaannya. Hal yang sama adalah gambaran bagi orang-orang Kristen. Kita para pengikut Kristus, kita adalah orang-orang yang tidak mampu bangkit kembali dari kejatuhan kita ke dalam dosa. Namun kita membutuhkan bantuan dan rindu akan keselamatan. Kemudian Yesus dengan pengorbanannya, dengan penebusannya di kayu salib, memerdekakan kita, memberikan kepada kita keselamatan. Karena di mana ada penebusan, pastilah di situ ada kehidupan dan keselamatan. Itulah yang Tuhan Yesus perbuat bagi kita semua. Maka patutlah kita bersorak-sorai, patutlah kita memuji-muji tindakan Allah akan keselamatan yang kita peroleh. Dalam firman ini, puji-pujian itu timbul dari umat karena perbuatan Allah yang maha besar. Puji-pujian itu adalah ucapan syukur atas mahakarya Allah untuk menyelamatkan umatnya. Kemudian itu adalah atas mahakarya Allah di dalam Yesus Kristus menyelamatkan kita semua. Sahabat rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seperti bangsa Israel yang dalam keadaan terpuruk, mengalami situasi yang sangat sulit, kita juga barangkali sering merasakan keadaan yang kita rasa tidak akan dapat berubah lagi. Terkadang kita jatuh kepada keputusasaan, tetapi di situasi sangat sulit itu kita disapa oleh firman Tuhan bahwa tangan Tuhan akan memberikan perlindungan. Tuhan akan merubah situasi. Jadi kita harus bangkit dan kuat untuk mengalahkan situasi yang sulit itu. Sekaligus firman ini juga mau mengatakan, ketika mengalami kejatuhan, pandanglah kepada Yesus, karena hanya Dialah yang mampu menolong
dan memberikanmu kekuatan. Amin.